Live like Jesus. Oke. Oke, mantap, mantap. Nah, pada hari ini materi akan dibawakan oleh salah satu kakak yang sangat cantik nih, kayaknya nih. Nah, itu sudah muncul tuh, bersinar-sinar terang itu. Oke, langsung saja kita panggil Kak Agnes. Kak Agnes, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo Kak Agnes. Aduh. Halo semuanya. Halo Kak. Selamat malam. Halo. Halo Kak. Halo, makasih. Makasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Suara saya jelas ya? Jelas Kak. Oh ya. Jelas Kak. Oke. Mungkin kalau ada yang belum tahu saya, nama saya Agnes. Hari ini saya diminta Kak Kisi untuk sharing sedikit mengenai topik 4L yang Lead Like Jesus. Ini saya mulai aja ya. Oke Kak, silahkan. Oke. Lead Like Jesus. Maaf ini apa namanya PowerPoint-nya kalau saya mau ganti-ganti sama siapa ya? Atau saya kasih sign? Boleh. Atau kalau saya share jadi co-host saya bisa share screen saya. Oh, oke Kak. Kalau gitu saya jadikan kakak co-host, kakak yang share screen. Ya. Oke, sebentar ya Kak. Ya. Oke Kak, silahkan. Oke, makasih. Oke, bisa kelihatan ya screen saya? Bisa Kak. Bisa. Bisa ya, oke. Oke, jadi Lead Like Jesus. Kalau misalnya kita bicara mengenai leadership ya, Lead Like Jesus itu, tahu nggak maksudnya definisi leadership itu apa? Ada yang ini nggak? Ada yang familiar nggak mengenai definisi leadership itu apa? Pemimpin? Pemimpin, iya. Definisi pemimpin buat, maaf saya nggak ini yang, maaf saya ini agak gaptek. Tadi yang jawab siapa ya pemimpin? Siapa ya tadi yang jawab itu? Bisa di ini kan nggak? Maksudnya pemimpin yang seperti apa? Mana ya viewsku ya? Pemimpin. Mau menjadi teladan, terus mau apa ya? Berdiri di garis depan dulu untuk memimpin apa ya? Orang yang sedang kita didik gitu. Oke, ya. Ya, itu ya. Oke, mungkin ada yang mau nambahkan? Contoh Kak, jadi teladan. Menjadi teladan, iya. Oke, betul. Betul, jawabannya itu betul. Jadi, leadership itu adalah pemimpin dan menjadi teladan
untuk orang yang mungkin lebih muda atau yang lagi belajar ke kita ya. Tapi definisi leader sebagai pemimpin itu sebenarnya adalah satu dari definisi leadership. Jadi kalau menurut John Maxwell, jadi John Maxwell ini salah satu penulis buku leadership yang cukup terkenal ya. Jadi buku-buku yang dia tulis itu adalah mengenai leadership, mengenai kepemimpinan, dan bukunya ini banyak dibaca orang, dibaca oleh organisasi-organisasi yang melakukan training kepada karyawan-karyawannya tentang leadership ya. Nah, John ini bilang kalau definisi leadership itu sebenarnya adalah influence. Jadi leadership itu adalah kepengaruhan, kalau dalam bahasa Indonesia ya, kepengaruhan. Leadership itu bukan hanya kalau misalnya tadi mungkin jawaban yang pertama kali keluar ya, leadership itu adalah pemimpin gitu. Jadi leadership itu bukan hanya pemimpin sebenarnya. Leadership itu adalah kepengaruhan. Kalau misalnya kita bilang leadership itu pemimpin, berarti hanya pemimpin yang bisa ngelit gitu kan. Padahal pada kenyataannya itu tidak seperti itu gitu. Pada kenyataannya siapapun dan apapun posisi kita, kita ini adalah leader. Kalau misalnya menurut John Maxwell juga ya, dan apa namanya itu pengkategorian leadership secara umum gitu yang ada di luaran gitu ya, itu ada 5 kategori atau 5 level leadership. Maaf kalau slide-nya ini bahasa Inggris ya, tapi saya akan mencoba menerangkan dalam bahasa Indonesia. Jadi ini kategori umum leadership. Yang nomor 1 itu adalah leadership karena posisi. Leadership karena posisi itu maksudnya begini, orang-orang mengikuti kita karena keharusan mereka gitu. Jadi ini biasanya terjadi di rank-rank misalnya seperti kayak polisi gitu ya. Polisi itu kan ada ranking-rankingnya ya. Jadi mungkin yang pertama saya tidak terlalu tahu juga sih. Jadi maafkan kalau misalnya saya salah gitu ya. Misalnya kayak biasanya kayak kopral itu kan yang paling bawah, prajurit itu. Terus atasnya kan ada sersan, ada komandan, ada kapten, ada dan segala macamnya gitu kan. Nah, kalau misalnya yang paling bawah itu kan kayak prajurit itu kan mau nggak mau harus tunduk pada komandannya gitu. Kenapa? Ya karena dalam ranknya itu memang mereka diharuskan tunduk kepada komandannya. Ini yang dimaksudkan dengan leadership level 1, position. Leadership selanjutnya adalah leadership level 2, leadership permission. Ini adalah leadership berdasarkan relationship. Jadi orang mengikuti kita karena hubungan kita dengan orang tersebut gitu. Jadi ini misalnya terjadi kalau dalam pertemanan gitu ya, pertemanan bisa terjadi dalam pertemanan, bisa juga terjadi dalam misalnya persaudaraan. Jadi misalnya kayak kalau misalnya di sini mungkin yang punya kakak yang lebih besar gitu ya, biasanya kan gini, kenapa kok ikut? Oh ya karena ikut kakakku. Kenapa ya? Karena itu kakakku gitu. Karena itu kakakku, karena aku adiknya, aku kakaknya gitu. Itu salah satu contoh di level 2 leadership ini. Level selanjutnya adalah level leadership production, di mana orang mengikuti kita atau memandang kita sebagai seorang leader karena apa yang telah kita lakukan gitu. Jadi mungkin ini bisa terjadi di konteksnya YDP ini ya, kalau saya boleh kasih
maksudnya kalau saya melihatnya dari sisi luar ya. Jadi kan kalau di YDP itu kan ada yang kakak-kakak senior ya, kalau nggak salah, terus ada yang junior gitu kan. Lah, kenapa kok menjadi kakak senior? Dan kenapa kok yang junior ini harus ngikut yang senior gitu? Karena kakak-kakak senior ini telah terbukti gitu, telah mempunyai pengalaman dan telah terbukti pernah menghasilkan sesuatu gitu. Misalnya kayak memimpin sesi YDP setiap Jumat ini gitu ya. Ini kan dipimpin oleh kakak-kakak yang senior kan, gitu. Terus misalnya kalau dalam hal camp gitu, camping kan biasanya leader-leadernya yang dipilih kan adalah leader-leader yang senior gitu. Kenapa? Karena sebelumnya pernah memimpin gitu. Jadi ini contoh leadership yang di level 3. Selanjutnya adalah level leadership yang di level 4, itu people development. Ini maksudnya, jadi kita dianggap sebagai pemimpin, atau orang-orang itu mengikuti kita karena apa yang telah kita lakukan kepada mereka, gitu. Jadi ini konteksnya juga kalau misalnya dalam konteks gereja atau dalam konteks misalnya YDP gitu ya. Jadi misalnya seperti yang telah dilakukan oleh Kak Casey dan Kak Anthony gitu ya di dalam organisasi YDP ini gitu. Jadi saya percaya bahwa kalian menganggap Kak Casey dan Kak Anthony itu adalah salah satu leader-leader yang kalian maksudnya ikuti gitu, yang kalian look up to gitu. Kenapa? Karena apa yang telah Kak Casey dan Kak Anthony lakukan untuk kalian selama ini gitu, mengembangkan maksudnya karakter kalian, mengembangkan kepribadian kalian, mengajarkan hal-hal yang baik buat kalian sampai di hari ini gitu ya, gitu. Jadi itu adalah contoh kategori leadership yang nomor 4. Dan yang paling atas itu adalah kategori leadership pinnacle. Jadi berdasarkan respect. Respect itu maksudnya respect itu kalau dalam bahasa Indonesia menghargai. Terima kasih. Itu maaf tadi yang ngomong menghargai siapa tadi? Sorry. Ivan, Kak. Ivan. Oh iya, oke, makasih Ivan. Maaf saya enggak ini. Ya, jadi level ini adalah level yang tertinggi gitu. Jadi orang mengikuti kita atau orang menganggap kita sebagai leader itu karena mereka memandang kita, karena mereka menghargai kita gitu. Ini biasanya terjadi terhadap orang-orang yang ini saya kasih contoh yang gampang ya. Jadi misalnya kayak presiden gitu ya, kayak Jokowi gitu kan. Kan kita kan sebenarnya tidak kenal tuh Jokowi ya kan. Dia orangnya seperti apa, karakternya seperti apa kan kita juga nggak tahu gitu. Tapi kita menganggap dia sebagai presiden kita gitu, sebagai pemimpin kita, dan kita menghargai dia gitu. Kenapa? Karena apa yang image yang Jokowi itu representasikan gitu kepada kita gitu, sampai akhirnya kita tidak perlu mengetahui Jokowi secara dekat, tapi kita menganggap bahwa Jokowi adalah seorang leader gitu. Ini biasanya terjadi di leader-leader atau pemimpin-pemimpin bangsa yang dimana diikuti oleh banyak orang dan tidak selalu orang-orang yang mengikuti itu mengenal secara dekat, mengenal secara pribadi, mengenal secara individu gitu. Ya, jadi ini adalah kategori umum leadership gitu ya, kategori umum definisi leadership. Kenapa kok saya memberikan ini pada awalnya? Supaya
saya ingin maksudnya kakak-kakak yang di sini itu mendapatkan maksudnya definisi leadership pada umumnya itu apa gitu loh. Oke, terus nextnya adalah ini yang tadi saya bilang ya. Jadi leadership is influence. Jadi kepemimpinan itu sebenarnya adalah kepengaruhan gitu. Kepemimpinan itu bukan berarti saya seorang pemimpin, kalau saya tidak memimpin saya bukan seorang leader. Tidak seperti itu. Semua orang itu adalah seorang leader. Karena semua orang sadar atau tidak, menerima atau tidak, itu mempunyai pengaruh terhadap orang-orang di sekitarnya. Dan kita juga dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita. Gitu. Next slide-nya adalah seperti ini. Jadi kita ini yang di tengah ini ya, di slide-nya itu. Kita ini yang di tengah. Salah satu maksudnya refleksi diri yang saya coba mau ajak kakak-kakak yang ada di sini ini adalah definisi leadership di dalam diri kita gitu ya. Jadi karena leadership itu adalah masalah kepengaruhan, kita harus sadar bahwa ada orang-orang di sekitar kita itu yang kita pengaruhi. Itu adalah di lingkaran yang pertama, who follows you. Dan yang lebih penting lagi, itu sebenarnya adalah orang-orang yang kita izinkan untuk mempengaruhi kita. Itu di lingkaran yang di sebelah kanan, who do you follow. Karena kalau tadi kita lihat di kategori-kategori leadership itu ya, ada beberapa orang-orang di sekitar kita yang kita izinkan untuk mempengaruhi kita tanpa kita menyadari gitu. Karena itu tadi, karena posisinya dia, karena hubungan relationship interpersonal kita dengan dia gitu, atau karena apa yang pernah dia lakukan kepada kita gitu. Sampai akhirnya kita mengizinkan dia untuk mempengaruhi kita gitu. Hari ini waktu saya menyiapkan materi ini, saya jujur aja saya nggak tahu gitu apa yang harus saya sharingkan gitu. Jadi saya berdoa, saya coba tanya sama Tuhan apa yang Tuhan mau sampaikan gitu kepada kakak-kakak di YDP ini. Dan waktu saya berdoa, waktu saya ini, itu Tuhan menyampaikan kalau poin yang ini gitu, siapa yang kita izinkan untuk mempengaruhi kita gitu. Bentar ya. Maaf kalau ininya enggak ini, karena ini note saya ada di sini. Jadi terutama di masa-masa seperti sekarang ini ya, maksudnya 2 tahun terakhir ini dengan adanya pandemi COVID, kita tidak bisa keluar secara bebas, pergerakan kita juga dibatasi, dan semuanya ini, hampir semuanya itu berdasarkan digital base, web base gitu ya. Dimana kalau misalnya kita sudah ngomong web base, kita ngomong digital base, yang paling terutama dan di usia kita ini itu sosial media itu yang punya pengaruh paling besar kepada kita gitu. Kita sadari atau tidak, kita maksudnya aware atau tidak, itu adalah pengaruh yang terbesar sekali gitu. Walaupun mungkin di sekitar kita itu ada teman-teman kita, ada kakak-kakak mentor kita, ada Kak Kesi, Kak Anthony gitu ya. Tapi tentunya mereka juga tidak bisa terus-terusan gitu ya di ini kita. Dan dengan kondisi seperti ini, saya sendiri juga mungkin 70-80% waktu yang saya gunakan ini di depan screen gitu. Dan kalau sudah di depan screen, itu
pengaruh dari apapun yang ada di screen, yang ada di digital, di sosial media ini sangat apa ya, sangat signifikan gitu. Termasuk diri saya sendiri juga gitu. Nah, pertanyaannya kepada kita itu adalah siapa yang kita izinkan untuk mempengaruhi kita, gitu. Kadang apa yang kita lihat melalui sosial media, melalui kan itu bahasa kekiniannya itu influencer ya, influencer di sosmed gitu ya. Nah dari situ itu sebenarnya kalau influencer di sosmed, kalau menurut definisinya John Maxwell tadi, ya influencer ini kan sebenarnya berusaha untuk mempengaruhi kita gitu kan, dengan apa ya, dengan opininya dia, dengan pendapat-pendapatnya dia, dengan apa yang dia representasikan gitu kan. Dan kita mungkin karena kita tidak melihat mereka ini sebagai pemimpin gitu, karena kan kita melihatnya kan, kan influencer gitu kan, influencer kan bukan leader gitu kan, ya kan, which is sesuatu yang ya kalau dipikir-pikir ya memang masuk akal gitu kan, mereka cuma influencer, mereka bukan leader kan, mereka bukan pemimpin gitu. Tapi kalau misalnya kita mau jujur gitu ya dengan diri kita, dan kita mau terbuka, sedikit banyak influencer ini, siapapun mereka, itu mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi kepribadian kita, mempengaruhi cara bersikap kita, mungkin ya, cara berbicara kita. Gitu. Nah, kita ini sebagai seorang Kristen, sebagai murid Kristus gitu ya, kita harus berhati-hati. Saya tidak ngomong bahwa kita tidak boleh follow influencer atau tidak boleh lihat, enggak, saya tidak bilang seperti itu, karena saya tahu ada, maksudnya influencer yang di luar sana itu yang memang maksudnya membagikan sesuatu yang bermanfaat buat kita gitu ya, yang ada positifnya buat kita. Tapi kita juga harus menyadari bahwa mereka ini juga manusia gitu, seperti kita. Mereka punya kekurangan-kekurangan sama seperti kita. Mereka punya dosa-dosanya yang sama juga seperti kita gitu. Dan kadang-kadang mereka ini juga mempunyai, kalau bahasa kekiniannya itu apa ya, mempunyai agenda-agenda tersendiri yang berusaha mempengaruhi kita gitu. Contohnya itu endorse gitu ya. Jadi kadang kan kalau misalnya seorang influencer sudah terkenal gitu ya, kan mereka sudah banyak terima endorse gitu kan. Jadi opininya mereka, apa yang mereka representasikan itu mungkin kadang-kadang itu bukan murni dari diri mereka, tapi karena ada istilahnya ada pesan-pesan endorse gitu yang dibaliknya mereka itu. Jadi karena itu mungkin kita harus, maksudnya selalu sadar gitu ya. Jangan, maksudnya kita harus selalu sadar gitu. Siapa yang kita izinkan untuk apa namanya, untuk mempengaruhi kita. Karena begini, jangan sampai kadang-kadang influencer itu kan mereka posting story-nya mereka posting cerita-ceritanya mereka, foto-fotonya mereka gitu ya. Jangan sampai kita ini terlena bahwa dan menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang real gitu. Karena itu bukan. Karena apa yang mereka representasikan terutama di sosial media itu adalah hanya mungkin sebagian kecil dari seluruh kehidupan mereka gitu. Apa yang mereka ingin orang-orang maksudnya mendapatkan persepsi tentang mereka gitu, tapi itu bukan kehidupan mereka sesungguhnya, bukan realita. Gitu. Nah, kita sebagai apa namanya murid Kristus, sebagai orang Kristen, kalau misalnya apa namanya kita dapat pertanyaan, nah terus kita follow siapa gitu kan?
ya kalau saya, karena saya orang Kristen, karena saya pengikut Kristus, saya akan bilang saya akan follow Jesus. Di Alkitab itu dan juga di bukunya di buku atau di slide yang ini ya, yang dibagikan oleh Kak Desi ya, yang mengenai 4L itu di bagian terakhir itu ada di situ dikatakan bahwa pemimpin atau influencer like Jesus itu sebenarnya mempunyai itu dasar biblical yang harus kita taati gitu ya. Nah, dasarnya itu dari mana? Dasar karakter, maksudnya dasar karakter untuk menjadi seorang pemimpin, dasar karakter untuk menjadi seorang influencer menurut Alkitab itu adalah seperti apa? Itu terdapat di Matius, di kitab Matius ayat 20 pasal 20 ayat 25 sampai 28. Maaf saya ininya bahasa Inggris ya. Nah, saya bacakan di sini. You know the rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. Not so with you. Instead, whoever wants to be great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be your slave. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. Jadi di ayat ini Yesus itu sebenarnya memberikan kisi-kisi terhadap kita gitu, kisi-kisi atau petunjuk-petunjuk gitu terhadap kita. Sebenarnya untuk menjadi seorang leader, untuk menjadi seorang influencer yang based on the Bible itu seperti apa gitu. Karena di sini Yesus bilang Yesus berkata, kalau misalnya rulers ini pemimpin. Kalau pemimpin pada umumnya itu mereka istilahnya lord it over them. Jadi maksudnya itu kalau pemimpin pada umumnya itu bossy gitu ya. Jadi menyuruh-nyuruh gitu. Nyuruh sana, nyuruh sini, nyuruh sana, nyuruh sini gitu. Nah, dan juga kalau misalnya high officials itu, kalau misalnya high official itu maksudnya orang yang punya jabatan gitu. Apalagi kalau orang yang punya jabatan. Kalau orang yang punya jabatan di luaran itu mereka sudah nggak peduli. Jadi saya selalu benar. Kalau saya salah, ya balik ke rule nomor 1, saya selalu benar. Gitu. Tapi Yesus berkata, kalau misalnya kamu adalah muridku, kamu pengikutku, kamu tidak akan memimpin dengan cara seperti itu. Gitu. Caranya seperti apa? Caranya adalah kalau misalnya kamu mau jadi pemimpin, kamu harus berani melayani. Kalau kamu mau jadi yang utama, kamu harus berani untuk menjadi pembantu. Seperti yang dilakukan oleh Son of Man, Yesus. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, dan Yesus memberikan hidupnya kepada kita sebagai tebusan. Nah, hal seperti ini nih sebenarnya sangat kontradiksi gitu ya dengan apa yang terjadi di luaran. Kenapa? Karena ini. Bagaimana maksudnya challenge difficulty untuk memiliki leadership karakter seperti yang Yesus katakan di Alkitab itu ya. Yang pertama gini, bahkan Yesus sendiri pun bilang gitu ya, kebanyakan orang di luar itu bertindak opposite gitu. Jadi authority and being Lord. Kebanyakan adalah yang so-called pemimpin-pemimpin atau influencer yang di luar itu
mereka sangat otoritatif gitu loh, dan mereka bossy. Mereka menyuruh-nyuruh, mereka pokoknya ya nggak mau tahu, saya yang berkata A ya harus A gitu, saya yang B harus B gitu ya. Itu maksudnya itu challenge yang pertama. Terus challenge yang kedua itu adalah being overlooked. Kalau tadi kita perhatikan di ayat itu ya, ayatnya itu bilang kalau misalnya kamu mau menjadi seorang pemimpin, kamu harus siap untuk melayani gitu. Realitanya gini, apakah orang-orang yang melayani atau apakah orang-orang yang bekerja di belakang layar itu sering diperhatikan orang gitu? Kenyataannya enggak ya, enggak banyak gitu. Bahkan seringnya mereka enggak ada yang memperhatikan gitu kan, enggak ada yang memperhatikan. Kalau misalnya contohnya aja kita masuk ke ruangan gitu ya, kalau dulu gereja masih dibuka, kita masuk ke ruangan gereja, ruangan persekutuan, semuanya sudah bersih gitu. Apakah kita pernah berpikir bahwa sebelum kita masuk, ini sebenarnya ada orang-orang cleaning service, janitor yang datang sebelum kita, yang melayani kita dengan cara membersihkan ruangan ini gitu, agar ruangan ini nyaman untuk dipakai nyaman dipakai untuk ke kita gitu. Jarang sekali gitu kita, maksudnya sampai ada yang memperhatikan gitu ya. Terus yang ketiga itu adalah choosing to serve gitu, despite the freedom of alternatives we have. Jadi sebenarnya keputusan untuk melayani itu adalah keputusan kita, bukan karena kita disuruh, bukan karena kita tidak ada pilihan lain gitu ya, bukan karena kita itu takut makanya kita melayani gitu, enggak kan? Kita itu melayani karena memang kita memutuskan untuk melayani gitu, dan itu tuh tidak mudah karena di saat kita mengambil keputusan untuk melayani itu sebenarnya kita tahu bahwa ada kesempatan-kesempatan lain yang tidak kita abaikan atau kita tidak lakukan, tapi kita tetap memutuskan untuk melayani. Yang terakhir, challenge-nya itu adalah seperti yang tadi di ayat itu dibilang ya, Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani tapi untuk melayani, dan dia memberikan nyawanya, memberikan hidupnya sebagai tebusan. Jadi selalu ada pengorbanan, selalu ada harga yang dibayar. Nah, kita ini sebagai murid Kristus, kita sebagai pengikut Kristus ya, apakah kita bersedia untuk membayar harganya gitu? Itu yang maksudnya challenge gitu, difficult. Kenapa? Maksudnya lead like Jesus, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang influencer dengan karakter Yesus itu tidak mudah. Saya maaf kalau ini saya berusaha panjang ya. Jadi ini adalah 4 hal yang saya sarankan pada kakak-kakak di sini. Jadi caranya gimana gitu kan? Caranya gimana untuk mendapatkan karakter tadi itu? Maksudnya karakter seperti yang di ayat Alkitab itu caranya bagaimana? Caranya adalah begini. Yang pertama, kita selalu baca firman Tuhan ya. Karena Alkitab itu adalah seperti kayak buku panduan hidup gitu. Buat saya itu Alkitab itu buku panduan hidup. Kalau misalnya contohnya kita beli satu barang elektronik gitu ya, beli oven atau beli apa gitu kan, kita nggak tahu cara pakainya. Lah, beli mesin cuci kita nggak tahu cara pakainya. Cara pakainya taunya kita cara pakai gimana? Kan kita harus baca buku panduannya itu. Lah, Alkitab ini juga seperti itu, buku panduan terhadap hidup kita. Mengenai topik leadership, ini sebenarnya banyak sekali di Alkitab, terutama di Proverbs itu Amsal, di buku Amsal, di kitab Amsal, itu banyak sekali contoh-contoh dan quotation leadership. Jadi kalau misalnya kalian coba cari di luar quotation umum tentang leadership itu banyak juga, tapi sebenarnya kalian bisa nggak perlu cari-cari di luar, kalian
cukup baca di Amsal itu banyak sekali kisi-kisi guideline tentang leadership, dan kita tahu bahwa apa yang tertulis di Amsal itu biblical gitu ya. Karena kadang kalau misalnya kita mencari tentang leadership di luar, itu kita nggak tahu gitu apakah itu biblical based atau dari pengalaman orang atau dari apa gitu ya. Saya nggak bilang itu jelek, tapi maksudnya ya daripada kita susah-susah cari dan maksudnya kita nggak tahu ini betul apa enggak, ya kenapa kita nggak cari yang gampang aja gitu, balik ke Amsal gitu kan, ke Alkitab. Yang kedua itu personal devotion time, quiet time. Apa itu namanya kalau dalam bahasa Indonesia ini? Saat teduh. Saat teduh, ya. Makasih. Saat teduh, gitu ya. Jadi karena di saat teduh ini adalah waktu pribadi kita dengan Tuhan, waktu pribadi kita dengan Roh Kudus, gitu ya. Ini nih saat-saat di mana kita bisa berbicara, dan saat-saat di mana sebenarnya Roh Kudus itu bisa bicara kepada kita juga, gitu, secara pribadi, apa yang kita perlukan, apa yang kita perlu dengarkan, apa yang kita perlukan, petunjuk-petunjuk gitu ya. Saya sendiri kalau misalnya saya lagi kayak ada keputusan yang sangat penting gitu ya, atau ada ini yang istilahnya itu pilihan yang harus saya buat di pekerjaan saya, di ini saya berusaha untuk melakukan, istilahnya tanya sama Roh Kudus gitu, melakukan saat teduh sebelum saya membuat keputusan. Gitu. Terus yang ketiga itu guidance-nya juga bisa didapat dari godly mentors. Jadi YDP leaders di sini mungkin Kak Kisi sama Kak Anthony gitu ya. Karena di Alkitab juga dibilang bahwa sebenarnya kita juga diminta untuk belajar dari orang-orang yang lebih pengalaman dari kita gitu. Tapi orang-orang yang lebih pengalaman dari kita ini kita juga harus pintar-pintar milih gitu ya. Jangan cuma asal orang yang lebih tua usianya dari kita atau yang punya pengalaman gitu. Pengalamannya harus yang biblical, dan maksudnya usianya secara ini harus dewasa secara rohani dan dewasa secara mental. Yang terakhir itu kita bisa mendapatkan karakter leadership atau influencer seperti itu kalau kita punya pemuritan. Jadi ini tadi yang jawab awalnya, leadership itu menjadi teladan untuk orang yang kita didik gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita punya murid atau kita punya orang yang kita didik, ini juga bisa membangun atau membentuk karakter kita. Karakter leadership atau karakter influencer kita. Gitu. Oke, ini untuk sharingnya, untuk guideline-nya ini aja sih. Saya mau sharing sedikit ya, kalau boleh ya, tentang pengalaman saya yang baru-baru aja ini terjadi. Jadi kemarin itu saya saya suka bersepeda sama teman-teman saya. Kadang kita bersepedanya itu ke tempat-tempat yang jarang dikunjungi orang, yang benar-benar nggak ada orangnya. Nah, kemarin itu kita beruntung, jadi kita bisa mengunjungi ke suatu tempat di paling selatannya Pulau Jawa Timur. Kita bersepeda di situ dan kita mengunjungi pantai-pantai. Sampai di suatu lokasi itu kita kehabisan air, gitu, karena waktu itu memang cuacanya panas sekali dan nggak ada warung yang buka satupun. Karena jalan yang kita lewati itu memang benar-benar hutan gitu ya, benar-benar pokoknya nggak ada orang lah gitu. Nah, waktu kita nyampe di satu pantai itu, untungnya ada satu warung kecil yang buka.
itu satu-satunya warung yang buka dan jual minum di tempat itu. Jadi ya kita mau nggak mau ya beli minum di situ ya. Terus kita beli minum, terus gitu kita ngobrol-ngobrol sama bapaknya kan. Terus waktu itu kita bayar. Waktu kita bayar itu ternyata harga yang mereka berikan ke kita itu adalah harga minuman yang wajar gitu. Jadi waktu itu kita beli kayak 1 botol aqua itu harganya ya saya lupa berapa, kayaknya sekitar 6.000, 8.000 gitulah. Pokoknya harganya wajar gitu loh. Kayak yang di Indomaret gitu. Waktu itu saya tidak menyadari gitu. Tapi waktu saya menyiapkan materi ini, saya baru sadar gitu. Sebenarnya Bapak itu karena saya ini kan saya dari background sekuler ya. Jadi saya bukan dari background apa namanya itu pelayanan atau ministry di gereja gitu. Saya dari background pengusaha. Jadi kalau misalnya di antara pengusaha itu ya saya diajarkannya begini, ya selama kita bisa mendapatkan maksudnya keuntungan secara finansial gitu ya kita akan ambil itu gitu. Karena yang terjadi di luaran itu pada umumnya kalau misalnya kita berusaha gitu ya atau kita pengusaha gitu kita kasih orientasinya itu ke profit gitu ya, ke keuntungan, ke finansial gitu. Dan itu bukan sesuatu yang salah atau yang jelek gitu ya. Karena di Alkitab itu juga dibilang gitu. Kalau misalnya kita berusaha, kita menjual sesuatu ya harus ada untungnya gitu. Karena itu juga salah satu bentuk tanggung jawab kita terhadap resource yang telah Tuhan percayakan kepada kita gitu ya. Tapi apa namanya? Setelah saya mendalami maksudnya tentang ajaran-ajaran Kristen tentang ini itu saya sadar bahwa ternyata kalau misalnya orientasi kita itu hanya profit, hanya keuntungan, itu juga tidak benar gitu. Karena di Alkitab itu Tuhan Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Profit atau keuntungan atau financial itu adalah salah satu dari satu bagian yang kompleks yang sebagai bentuk pertanggungjawaban kita terhadap resource yang Tuhan berikan kepada kita gitu. Nah, waktu saya setelah saya pulang waktu saya menyiapkan ini, saya baru keinget sama Bapak itu gitu ya. Jadi Bapak itu kan sebenarnya bisa aja gitu ya menjual kita maksudnya minumannya itu dengan harga yang tinggi. Dia mau jual aquanya itu harga 50.000 ya pasti akan kita bayar gitu kan. Kita benar-benar nggak ada air gitu, nggak ada sumber air, adanya cuma air laut dan perjalanan masih panjang. Tapi itu tidak dilakukan gitu sama dia. Dia tetap kasih kita harga wajar gitu ya, kita kasih harga normal gitu. Lah dari situ saya jadi ini, maksudnya maksudnya refleksi saya itu begini. Saya rasa Bapak ini adalah seorang influencer yang positif ya, yang bagus. Walaupun mungkin dia tidak menyadari, atau walaupun dia juga bukan Kristen, karena kita sempat bicara-bicara dan dia bukan Kristen gitu ya. Tapi apa yang dia lakukan itu punya pengaruh kepada saya gitu. Jadi secara nggak langsung saya melihat Bapak ini sebagai seorang leader. Kenapa kok saya menceritakan ini? Itu lagi-lagi balik ke tadi awal pembukaan yang saya bilang mengenai sosmed dan influence gitu ya. Jadi leadership itu adalah influence. Siapa yang kita izinkan untuk mempunyai pengaruh dalam diri kita gitu. Sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus, itu kita harus berhati-hati gitu. Siapa yang kita izinkan untuk memberikan pengaruhnya kepada kita sadari atau tidak gitu.
pesan saya selalu berdoa pada Yesus ya, selalu jadikan Roh Kudus itu guidance kita dan apa namanya tameng kita gitu, supaya kita memiliki good sense gitu untuk memilih secara bijaksana siapa yang kita izinkan dan siapa yang tidak. Karena tidak semua orang pantas atau tidak semua orang punya pengaruh yang baik bagi kita gitu. Kita sendiri yang harus bijaksana untuk memilih. Gitu. Ya, mungkin gitu aja sih sharingnya. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada ini boleh diinikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Oke, mantap. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Kak Agnes karena penjelasannya juga sangat jelas, mulai dari konsep-konsepnya hingga implementasinya yang sangat rinci. Nah, ini untuk mungkin ada yang ingin bertanya nih, mungkin ada yang merasa, oh Kak, saya masih belum jelas di bagian ini. Nah, kalian boleh bertanya nih, mumpung Kak Agnesnya masih ada nih. Ayo teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Oke, mungkin ini ada beberapa pertanyaan. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh beberapa anak ke kita. Jadi yang pertama nih Kak, yang dimaksud memimpin seperti Yesus itu bagaimana sih Kak? Jadi mungkin Kak Agnes bisa jelaskan lagi secara lebih jelas mengenai bagaimana memimpin seperti Yesus. Oke. Bagaimana memimpin seperti Yesus itu pemimpin seperti Yesus itu adalah pemimpin yang mempunyai karakter pemimpin pemimpin seperti Yesus adalah pemimpin yang mempunyai karakter seperti yang Yesus sampaikan di ayatnya tadi itu di Matius pasal 20 ayat 25 sampai 28. Jadi pemimpin seperti Yesus itu adalah pemimpin yang melayani. Kalau singkatnya ya, kalau mau jadi pemimpin seperti Yesus itu pemimpin yang apa sih? Ya jawabannya adalah pemimpin yang melayani, pemimpin yang membantu, pemimpin yang mengutamakan kepentingan pengikutnya di atas kepentingannya diri sendiri. Oke Kak, sebelumnya terima kasih atas jawabannya Kak. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari salah satu anak kita di YDP. Bagaimana supaya kita tetap sabar dalam meneladani cara Tuhan saat menjadi pemimpin? Karena kan kita juga tahu menjadi pemimpin itu tidak mudah. Selain itu juga kita seringkali ada masalah pribadi kita sendiri, namun kita tetap masih harus memimpin itu sih Kak. Jadi lebih kayak bagaimana cara kita bisa tetap bersabar, tetap stay, bertahan gitu Kak. Oke. Itu pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana caranya? Karena itu nggak mudah ya. Ya maksudnya gimana kita emosi tapi harus tetap ini.
eh, minta bantuan dari Roh Kudus. Jadi saya bisa gini, saya bisa aja caranya gimana ya? Saya bisa aja ngomong ya kamu harus sabar, harus ini gitu ya. Tapi kita sebagai manusia itu kadang melakukan itu tidak semudah, kadang maksudnya mengatakan itu lebih mudah daripada melakukan. Jadi di saat kita tahu bahwa kita ini sudah hampir kehilangan kesabaran, atau di saat kita tahu bahwa kita tidak bisa lagi menahan gitu ya, ya kita gini aja, Roh Kudus tolong saya, dan kita diem aja gitu. Kalau misalnya kita punya relationship dengan Roh Kudus dan Roh Kudus mengenal kita, percayalah bahwa Roh Kudus akan membantu kita saat itu juga. Oke, Kak. Terima kasih atas jawabannya, Kak. Ada lagi untuk pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Ini Kak. Oh, ya udah. Oke. Lanjut dulu Edo, lanjut dulu. Apakah orang yang sudah mengenal Yesus itu harus melayani atau menjadi seorang pelayan? Jadi kayak menjadi pemimpin itu kan kita harus melayani, tapi apakah itu hal yang wajib untuk dilakukan? Itu sih, Kak. Kalau misalnya kita jadi pengikut Kristus ya, kalau kita jadi pengikut Kristus, kita benar-benar sungguh-sungguh mengikuti Kristus, mengikuti ajaran Kristus dan mentaati Kristus, kita tidak akan merasakan damai sejahtera waktu kita tidak melayani. Jadi bukan maksudnya apakah kita diharuskan melayani atau tidak. Kalau kita benar-benar menjadi pengikut Kristus, kalau misalnya kita benar-benar mempunyai hubungan pribadi, melayani atau pelayanan buat kita itu adalah suatu privilege. Privilege itu apa ya? Suatu kehormatan. Iya, ya. Dan kita tidak akan merasakan damai sejahtera kalau kita tidak melayani. Jadi pertanyaannya itu sebenarnya bukan apakah kita harus melayani atau enggak. Pertanyaannya itu adalah begini. Di bagian apa atau di area mana yang menjadi panggilan pelayanan saya? Karena setiap orang dipanggil untuk melayani di area atau di ini yang berbeda-beda gitu ya, karena kita kan diberikan talenta dan background yang berbeda-beda gitu. Jadi pertanyaannya itu bukan apakah harus melayani atau enggak gitu. Pertanyaannya adalah di bagian atau area mana yang saya dikaruniai untuk melakukan pelayanan. Oke, Kak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada lagi dari yang anak lain yang ingin bertanya. Jadi, Kak Irfan Ini Kak, saya mau bertanya Kak. Misal kan kita sebagai pemimpin, saya sadar bahwa jadi pemimpin itu tidak mudah. Kadang kita memberikan teguran tidak didengar. Sebenarnya yang lebih bahaya itu bukan masalah didengarnya. Kalau sakit hati. Nah, ini jujur saya juga ketika saya minta maaf karena saya saya waktu melakukan peneguran saya sendiri juga sadar saya salah. Ketika saya minta maaf, nah ini juga sesuatu yang saya juga sulit hadapi karena kadang belum tentu orang mudah memaafkan ketika sudah sakit hati. Nah, saya rasa doa saja juga belum tentu cukup karena kadang kita nggak tahu kapan Tuhan juga bisa menjamah hatinya supaya menerima saya untuk dimaafkan. Nah, apakah ada langkah-langkah lain lagi yang bisa saya lakukan selain dari berdoa, Kak? Selain dari kata minta maaf. Kadang saya merasa
berdoa dan minta maaf aja, ya belum tentu semudah itu juga untuk saya bisa diterima. Ivan ya. Ivan ya. Iya, Kak. Iya. Ivan, pertanyaan saya ke kamu sebelum saya jawab adalah begini. Kenapa kamu membutuhkan rasa penerimaan dari orang yang kamu maksudnya gini, kenapa kamu harus membutuhkan rasa diterima oleh orang yang menyakiti kamu gitu untuk kamu maksudnya merasakan maksudnya untuk kamu merasakan tidak sakit hati gitu. Ini Kak, apa ya? Waktu dia sakit hati kayak rasanya saya sungkan untuk apa ya, ngobrol atau apapun itu. Makanya saya pingin kayak waktu saya minta maaf kayak dia masih mau terima saya kembali sebagai kayak teman atau kakak mentor, bukan sakit hati lagi. Nah, itu aja sih sebenarnya. Supaya apa ya, hubungan itu masih terjalan dengan baik aja. Entah itu sebagai teman atau sebagai saudara atau sebagai rekan. Supaya hubungannya enak gitu loh Kak. Jadi kayak nggak ada waktu saya coba menjalin hubungan nggak ada rasa dendam atau sakit hati. Kadang kalau ada lawan kita ketemu ternyata ada rasa sakit hati, saya merasa kayak sungkan, nggak enak. Itu aja sih Kak. Jadi kamu maksudnya itu kan Supaya maksudnya gini, ada hubungan. iya, supaya tetap ada hubungan kan. Dan Iya. kamu merasa hubungan itu hanya bisa terjadi waktu ada maksudnya timbal balik antara kamu dan dia gitu kan. Iya kan? Lah, Iya. itu pertanyaan saya gitu. Kenapa kamu merasa harus ada hubungan timbal balik terutama dari pihak sana gitu ya ke kamu untuk bisa melanjutkan hubungan ini gitu loh. Kenapa harus ada respon dari pihak sananya gitu? Kan sebenarnya kalau misalnya kamu yang sakit hati, ya kan, dan misalnya kamu yang memaafkan, kamu ini kan bukannya kamu yang rilis gitu. Apapun responnya, ya itu tidak akan menjadi masalah buat kamu kan. Karena kan keputusan untuk menjalin hubungan, keputusan untuk meneruskan ini itu kan keputusannya kan kamu yang ambil gitu. Kenapa kalau kamu masih istilahnya itu kalau misalnya kamu berkata seperti itu, kalau saya ya lihatnya itu kenapa kamu masih apa ya mengincludekan faktor-faktor yang bukan menjadi ini lagi, maksudnya kenapa kamu mengikut sertakan faktor-faktor yang seharusnya tidak menjadi ambil bagian dalam keputusanmu gitu. Ya, dia memaafkan kamu itu kan faktor luar yang seharusnya tidak menjadi sesuatu faktor dalam keputusan yang kamu ambil kan. Iya, Kak. Jadi istilahnya kayak bukan bagianmu gitu, Van, untuk paham. Iya. Iya gitu. Thank you, Kak. Sangat memberkati sekali, Kak. Ya. Oke, Kak. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, Kak. Kak, kalau Kak mau jadi pemimpin, apakah boleh? Soalnya kan terkadang kan kita lebih suka jadi pengikut, Kak. Tinggal terima instruksi jadi, Kak. Gimana nih, Kak? Iya. Ya memang lebih enak ya kalau misalnya terima instruksi terus langsung jadi gitu ya. Iya. Tapi tadi di slide saya itu loh, ingat nggak yang saya slide itu? Iya, sebenarnya leadership itu apa sih gitu? Leadership itu kan influence gitu. Dan leadership itu kan kepengaruhan gitu. Ya, selama kita ini maksudnya hidup di dunia ini ya, dan hidup dengan orang lain, ya
hakikatnya ini kan kita saling mempengaruhi gitu ya. Ya kalau misalnya kita saling mempengaruhi ini kan ya sebenarnya kita ini kan leader-leader. Yaitu tadi kita mau menerima atau tidak, kita mau menyadari atau tidak. Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan itu kan ada berpengaruh gitu kepada orang-orang di sekitar kita gitu. Dan orang-orang di sekitar kita itu kan juga punya pengaruh ke kita gitu kan. Jadi kalau pertanyaannya nggak mau jadi pemimpin, boleh apa enggak ya? Ya, ya selama kita masih bernafas, ya kayaknya nggak bisa ya. Bukan masalah boleh apa enggaknya, tapi nggak bisa. Hakikatnya memang seperti Iya, itu. benar-benar. Secara nggak sadar kita semua emang pemimpin gitu. Ya, ya, memang. Oke, mungkin ada lagi nih. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Apakah sudah paham semua? Kak, kalau kita jadi pengikut terus boleh nggak sih? Oke, pertanyaannya bagus. Tapi tadi kan di slide saya itu lagi-lagi definisi leadership gitu ya. Jadi definisi leadership itu apa gitu? Leadership itu kan bukan hanya pemimpin gitu kan ya. Definisi leadership itu kan influencing gitu, influence, kepengaruhan gitu. Jadi kalau namanya kepengaruhan itu bukan kalau saya jadi, istilahnya kalau saya ketua kelas baru saya jadi pemimpin itu kan nggak seperti itu gitu. Kalau misalnya kepengaruhan itu kan saya jadi duduk yang di kelas paling belakang paling pojok pun ya saya tetap ada pengaruhnya kan terhadap orang-orang di sekitar saya gitu. Jadi mungkin dari pertanyaan, maaf tadi yang tanya siapa ya? Ripka. Oke. Mungkin gini Ripka, mungkin definisi leadership, maksudnya definisi leadership itu yang Ripka mungkin harus pahami dulu gitu, karena leadership itu bukan tentang pemimpin dan pengikut gitu. Leadership itu bukan itu. Leadership itu adalah kepengaruhan. Selama kita apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan itu ada pengaruhnya ke orang lain, dan apa yang orang lain katakan dan apa yang orang lain ini kan ada pengaruhnya ke kita, itu yang ini kan definisi leadership gitu. Kepemimpinan dan pengikut itu adalah salah satu kategori dari leadership tadi itu. Tadi kan saya kan yang di slide keberapa tadi itu ya, yang level leadership level ini loh, yang bentar saya share screen-nya lagi. Mana ini? Nah, kalau yang ini kan, nah kalau kepemimpinan dan pengikut-pengikut itu kan salah satu dari level leadership ini. Dan itu mungkin yang paling bawah sini, karena itu kan karena berdasarkan posisi. Tapi itu bukan seluruh definisi tentang leadership, bukan. Karena definisi leadership itu adalah influence, kepengaruhan itu. Jelas nggak atau? Oke, bagaimana Ripka? Apakah penjelasan Kak Agnes sudah cukup jelas? Jelas. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya mungkin? Oke, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Untuk
Kak Agnes mungkin share screen-nya bisa dimatikan terlebih dahulu. Oke. Oke, sebelum kita mengakhiri acara kita pada malam hari ini, mungkin kita doa penutup terlebih dahulu. Apakah Christovan sudah ada di Zoom ini? Ya, ada Kak, ada Kak. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kembali untuk Kak Agnes yang sudah menjelaskan mengenai Lead Like Jesus ini dari awal hingga akhir. Oke, selanjutnya Christovan bisa langsung saja doa penutup. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri acara kita pada malam hari ini, maka kita siapkan hati kita untuk berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang telah Kau berikan kepada setiap kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami telah selesai acara kami pada malam hari ini ya Tuhan. Semoga setiap apa yang telah di-sharingkan oleh kakak-kakak ONDP dapat kami pahami dan dapat kami serapi dengan baik. Bahkan dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dan berkati juga setiap kami yang nanti akan beristirahat, berikan kami semua kedamaian dalam hati kami Tuhan. Dan berkati juga setiap kakak-kakak pengurus yang sudah mengurus acara ONDP pada malam hari ini dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Oke, sebelumnya dimohon untuk semuanya on cam terlebih dahulu. Kita akan foto bersama. Oke, on cam dulu. On cam, on cam. Yang belum on cam, silahkan kameranya dinyalakan terlebih dahulu. Oke, Michelle, Tony, Rahma, Mary, Lauren, Pak Yohana, kameranya dinyalakan dulu semuanya. Anggi, ayo dinyalakan terlebih dahulu. Lauren, Yohana, Mary, Hiras, Nova. Mau stiker aja. Oh, oke, boleh. Cuma on cam tapi lebih enak loh. Oke, sebentar ya. Oke, mungkin kita bisa kasih emoticon nih, terserah. Mungkin yang love boleh. Apa aja boleh. Oke. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat.